Assalamualaikum. Hai sahabat rumah belajar. Masih puasa kan? Di bulan Ramadan ini saya ucapkan selamat berpuasa bagi yang menjalankan. Meski di tengah pandemi COVID-19 sampai hari ini masih melanda negeri kita, semoga kita tetap semangat untuk berkarya. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi pengalaman pembelajaran jarak jauh yang saya lakukan dengan anak-anak belajar dari rumah masing-masing. Dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, saya menggunakan beberapa aplikasi, di antaranya WhatsApp, TeamLink, Portal Rumah Belajar, G Suite for Education, dan media pembelajaran interaktif dari Macmillan Publisher. Model pembelajaran yang saya terapkan adalah model pembelajaran inovatif SOLE atau Self-Organized Learning Environments, di mana proses pembelajaran dilaksanakan secara mandiri dengan memanfaatkan internet dan perangkat pintar yang dimiliki. Kemudian tahapan dari model pembelajaran SOLE ini, yang pertama adalah Big Question, memunculkan pertanyaan yang berhubungan dengan tema pembelajaran. Kemudian langkah yang kedua adalah plan, di mana peserta didik diberikan waktu untuk mencari informasi terkait tema dari pembelajaran itu. Kemudian langkah yang ketiga adalah investigation. Peserta didik mempelajari tema materi yang berkaitan dengan apa yang sedang dipelajarin. Kemudian langkah yang keempat adalah review. Peserta didik mengerjakan soal atau kuis seputar tema dari materi tersebut. Dalam penerapannya, langkah awal yang saya lakukan adalah berkomunikasi di grup WA untuk memberitahukan jadwal dan aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian, saya persilahkan peserta didik untuk masuk ke link Google Classroom dan mengisi form absensi pada link Google Form yang sudah disediakan. Untuk materi belajar, saya bagikan link sumber belajar dari portal Rumah Belajar. Portal Rumah Belajar memiliki fitur yang sangat mendukung pelaksanaan pembelajaran jarak jauh dan bisa diakses oleh peserta didik secara gratis. Fitur utama yang ada di portal Rumah Belajar diantaranya kelas digital, sumber belajar, bank soal, dan laboratorium maya. Fitur pendukung yang lain diantaranya peta budaya, buku sekolah elektronik, wahana jelajah angkasa, karya bahasa dan sastra, dan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Selain itu, ada beberapa fitur tambahan yang bisa dimanfaatkan dalam pembelajaran, di antaranya TV edukasi, radio edukasi, M-edukasi, dan lain-lain. Untuk berdiskusi dengan peserta didik, saya menggunakan aplikasi video telekonferensi TeamLink, di mana saya berdiskusi tentang materi dengan menampilkan media belajar interaktif pendukung dari Macmillan Publisher. Untuk latihan dan evaluasi, aplikasi yang digunakan adalah fitur bank soal dari portal Rumah Belajar dan Google Form. Portal Rumah Belajar yang dikembangkan oleh Kemdikbud menjadi jawaban atas pertanyaan yang muncul dalam pikiran saya beberapa tahun yang lalu. Kita tahu, anak-anak milenial kita sudah sangat dekat dengan teknologi digital. Tentu, pembelajaran untuk mereka juga harus menyesuaikan. Dan fitur-fitur yang ada di dalam portal Rumah Belajar ini sudah cukup lengkap untuk mendukung proses belajar dari anak-anak kita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marwah Audrina, saya siswi kelas 8 SMP dan saya merasa sangat terbantu dengan adanya rumah belajar. Karena rumah belajar ini fiturnya sangat lengkap, menarik dan juga tidak membuat bosan. Seperti adanya fitur yang penyampaian materinya tidak cuma lewat tulisan tapi juga lewat video, animasi dan lainnya. Dan juga ada laboratorium maya juga. Dan ada bank soal di mana kita bisa mencari soal-soal. Jadi di tengah pandemi COVID-19 ini yang mengharuskan kita semua untuk belajar dari rumah, saya merasa sangat terbantu dengan adanya rumah belajar.